Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktik kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagian akhir dari doa Imam Agung Yesus ini terasa sangat menyentuh hati. Di sini Yesus tidak lagi hanya berdoa untuk para murid yang ada di hadapannya saat itu, melainkan melayangkan pandangannya menembus ruang dan waktu untuk mendoakan kita semua. Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini berarti kita, umat beriman di masa kini, telah ada di dalam hati dan doa Yesus, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Inti dari permohonan Yesus bagi kita adalah persatuan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Persatuan yang Yesus kehendaki bukan sekadar kesepakatan organisasi, melainkan persatuan rohani yang bersumber dari persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Dunia hari ini begitu mudah terpecah-pecah oleh perbedaan ego dan kepentingan pribadi. Di tengah situasi inilah, persatuan umat Kristen menjadi kesaksian yang paling kuat. Persatuan kita adalah alat penginjilan terbesar agar dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yesus juga telah membagikan kemuliaannya kepada kita.
Kemuliaan itu bukanlah keagungan duniawi, melainkan kapasitas untuk mengasihi tanpa syarat dan hidup dalam ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Lebih lanjut, Yesus menyatakan kerinduannya yang terdalam agar kita, milik kepunyaannya, berada di mana Dia berada. Dia ingin kita memandang kemuliaannya dan mengalami kepenuhan kasih yang telah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Yesus menutup doanya dengan janji untuk terus memperkenalkan nama Bapa kepada kita. Tujuannya sangat indah, yaitu agar kasih yang Bapa berikan kepada Yesus juga diam di dalam diri kita. Dan Yesus sendiri hidup di dalam kita. Ketika kasih Allah itu tinggal di dalam kita dimampukan untuk saling mengampuni, meruntuhkan tembok pemisah, dan hidup dalam kesatuan yang utuh. Mari kita jaga kesatuan ini sebagai wujud jawaban atas doa Yesus bagi kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas doa persatuan yang Engkau panjatkan kepada kami. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering memelihara perpecahan, kesombongan, dan keegoisan dalam hidup bersama. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang mempersatukan, agar kami dapat hidup rukun sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Jadikanlah kami saksi-saksi persatuan-Mu di tengah dunia yang terpecah ini, agar dunia dapat melihat dan percaya akan kasih-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.